Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-25, God Meets You Where You Are. Seringkali ketika di dalam kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merasa sangat sulit rasanya untuk mencari dan menemukan Tuhan. Kita bergumul padahal kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah melakukan segala sesuatu, tetapi rasanya sulit sekali untuk menemukan, mencari Tuhan, tidak segampang yang kita bayangkan. Seringkali kita sulit untuk menemukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bertanya-tanya di tengah kekeringan rohani kita, di tengah mungkin keberdosaan kita dan kehidupan sehari-hari kita. Kita bertanya, di manakah Tuhan di dalam hidup kita? Kenapa? Karena rasanya sulit sekali bagi kita untuk menemukan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, padahal seringkali kita sudah berusaha bukan untuk menemukan Tuhan. Kita lebih fokus pada menemukan Tuhan daripada ditemukan. Teman-teman, seringkali kita merasa kita bisa menemukan Tuhan dengan usaha atau kekuatan kita sendiri. Saya sudah datang ke gereja, saya sudah datang beribadah, saya memuji Tuhan supaya Tuhan senang. Saya bahkan sudah memberikan persembahan, saya melayani Tuhan, saya melakukan segala sesuatu sebagai orang Kristen. Sehingga saya merasa sudah wajar seharusnya Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Sudah wajar seharusnya Tuhan itu gampang atau mudah saya temukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya tidak segampang itu. Kita lebih fokus seakan-akan Tuhan itu kita kurung di dalam gereja dan di dalam kegiatan rohani kita. Sehingga ketika kita butuh, kita sudah punya list. Saya sudah datang ke gereja, saya sudah melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya sudah jadi orang Kristen yang baik. Sehingga kita minta Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Kita minta Tuhan untuk memberkati kita balik. Sehingga rasanya kita sendiri yang bahkan mencoba menemukan Tuhan, itu mencoba mengatur Tuhan dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Sehingga tidak heran, seringkali ketika kita berusaha menemukan Tuhan, mencari Tuhan, kita struggle karena kita berpusat kepada diri. Kita berpusat pada apa yang saya harus lakukan, apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan, sehingga Tuhan harus hadir kembali dalam hidup saya. Teman-teman, padahal Alkitab berkata bahasa yang mungkin sebaliknya daripada yang kita seringkali rasa dalam hidup kita. Teman-teman, bukan kita yang menemukan Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan. Kenyataannya di dalam Alkitab adalah kitalah yang terlebih dahulu dicari dan ditemukan oleh Tuhan. Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang selalu menemukan kita. Dan bukan hanya Dia yang terlebih dahulu menemukan kita, Dia adalah menemukan kita, Allah yang menemukan kita di tempat di mana kita berada. The God who meets us where we are. The God who meets you where you are. Kalau kita berkaca teman-teman dari pertobatan Paulus di Kisah Para Rasul 9 misalnya. Sebuah kisah yang seringkali mungkin sudah kita dengar dari zaman sekolah minggu. Paulus, waktu itu disebut Saulus, sedang berkobar-kobar hatinya untuk mencari dan menemukan orang-orang Kristen, untuk menganiaya orang-orang Kristen, membawa mereka, bahkan untuk membunuh dan menghakimi mereka. Dia sedang menggebu-gebu, sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar, seakan-akan dia yang merasa dia sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan pengorbanannya, dengan penganiayaan terhadap orang Kristen. Tapi justru di dalam penjumpaan tentang itu, di dalam perjumpaannya saat itu, teman-teman, mungkin Paulus tidak expect apa-apa, bahkan dia mencari Tuhan dengan cara yang salah. Tetapi disitulah Tuhan itu menyatakan diri kepadanya dan menemukan Saulus di dalam perjalanan itu. Teman-teman, yang menjadi luar biasa dari kisah Saulus atau Paulus, itu bukan keajaiban kisahnya, ada banyak terang, sinar yang terang, dan ada suara yang berbicara kepada dia dengan luar biasa seperti mujizat. Yang luar biasa bukan itu. Tetapi yang luar biasa adalah siapa Allah. Allah adalah Allah yang menemukan kita, mencari kita, sama seperti Dia mencari Paulus di tempat di mana kita berada. Teman-teman, bukan berarti kita harus punya pengalaman spektakuler seperti Paulus. Tetapi Tuhan memberikan sebuah petunjuk penting tentang diri. Dimanapun kita berada, Tuhan mencari kita. Dia selalu mencari kita. Teman-teman, artinya apa? Artinya tidak ada satu tempat pun di mana Tuhan itu tidak hadir. Tidak ada satu ruang pun yang bisa menghalangi Tuhan untuk mencari dan menemukan kita. Artinya seringkali bisa kita tidak merasakan Tuhan. Artinya seringkali kita bisa tidak bahkan mencari Tuhan.
Tetapi ketika Tuhan mencari kita di mana kita berada, artinya adalah Allah itu adalah Allah yang beranugerah menemukan dan mencari kita, terlepas dari keberdosaan kita. Teman-teman, bukankah Yesus itu ketika dia datang ke dunia, Tuhan itu bukan Tuhan yang menunggu manusia mencari dia, karena manusia tidak mampu mencari. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan kita yang mencari dia. Allah yang menjumpai, menemukan manusia di mana manusia berada. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia, Yesus menjumpai manusia, engkau dan saya, di dalam kegelapan hidup kita, di dalam keberdosaan hidup kita. Tuhan datang, Tuhan hadir. Dan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan Tuhan menjadi sahabat dalam hidup kita. The God who meets us where we are. Allah yang menjumpai kita dimanapun kita berada. Di tempat kita ada sekarang. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan untuk menembusnya dan mengasihi kita dan memiliki kehidupan kita. Teman-teman, walaupun kita sudah jadi orang yang percaya, itu bukan berarti Tuhan itu tidak menemukan kita. Ketika kita sudah jadi orang percaya, itu tidak mengubah kenyataan bahwa Allah itu selalu menemukan kita. Bahkan ketika kita sekarang struggle dengan kehidupan rohani kita mencari Tuhan, berusaha. Teman-teman, ingat satu hal, bahwa Tuhan selalu menemukan kita di mana kita berada. Teman-teman, ada seorang bernama Meister Eckhart pernah berkata, Allah itu selalu ada di dalam kita, hidup di dalam kita. Kitalah yang jarang berada di rumah. Tuhan itu selalu ada di dalam. Tapi permasalahannya kita yang seringkali ada di luar. Kita yang lebih seringkali mencoba mencari Tuhan dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, padahal kita lupa. Itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak bisa menemukan Tuhan, atau bahkan kita merasa kita tidak layak mungkin dengan keberdosaan kita nggak mau cari Tuhan mungkin. Justru disitulah Tuhan tetap menemukan kita. Kalau Tuhan adalah Allah yang meets us where we are, apa yang harus kita renungkan? Teman-teman, yang pertama adalah belajar untuk jadi lemah. Belajar untuk apa adanya. Belajar untuk telanjang di hadapan Allah. Belajar untuk mengakui di mana saya berada. Apakah saya sedang berada dalam titik terlemah dalam hidup saya? Apakah saya sedang berada di dalam titik di mana saya merasa sangat-sangat hancur, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun? Tuhan mau menemukan kita di sana. Tapi kita harus membuka tembok-tembok pertahanan kita dan biarkan Tuhan menemukan kita. Ketika kita belajar untuk jadi lemah, yang kedua adalah kita belajar Tuhan. Biarkan Tuhan menemukan kita. Allah menemukan kita di mana kita berada. Terlepas dari apapun yang kita alami sekarang, di dalam kelemahan kita, kebobrokan hidup kita, tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir dan tidak bisa menyentuh kehidupan kita. Teman-teman, buat kita yang struggle untuk mencari Tuhan, bergumul dengan kehadiran Tuhan hari lepas hari, mungkin kita bisa tidak merasakan apa-apa. Mungkin kita tidak bisa mengalami sungguh-sungguh. Tapi ingat satu hal, bahwa itu tidak pernah bisa menghalangi Tuhan untuk mengasihi kita. Karena Dia adalah Allah yang menemukan kita dimanapun kita berada, dan Dia selalu memanggil kita pulang. Pulang dan pulang. Mari kita biarkan diri kita dicari dan ditemukan oleh Tuhan sebelum kita mencari dan menemukan Tuhan. Dia adalah Allah yang menemukan kita di mana kita berada. The God who meets us where we are. Teman-teman, karena itu mari kita renungkan beberapa hal di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang pertama, kalau Tuhan itu adalah Allah yang menemukan kita di mana kita berada, kira-kira di dalam posisi apakah kita sekarang berada? Di mana kita ada sekarang? Where are we? Apakah kita sekarang merasa kita sedang ada dalam posisi di mana kita merasa kita hanya pura-pura jadi orang Kristen? Kita pura-pura jadi anak Tuhan? Atau kita merasa kita sudah struggle, kita sudah berjuang mencari Tuhan, tapi kita tidak bisa merasakan Tuhan? Ada di posisi apa kita sekarang? Mari belajar terbuka. Di dalam posisi dan kondisi apa kita sekarang? Dan yang kedua, mari coba jujur ke dalam hati kita. Ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjumpai kita di mana kita berada. Tuhan yang mencari kita bahkan di tengah kebobrokan, kerapuhan hidup kita.
Apa perasaan yang timbul? Mari coba jujur. Di tengah hal-hal yang kita alami, posisi kita sekarang, kondisi kita sekarang. Ketika kita mengetahui ada the God who meets us where we are. Coba renungkan apa perasaan kita. Apakah kita punya pengalaman-pengalaman seperti itu? Allah yang menjumpai kita di dalam bagian hidup kita. Dan yang terakhir, apa komitmen kita ke depan kalau kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang selalu menemukan kita? Mungkin itu komitmen untuk selalu terbuka di hadapan Tuhan setiap hari. Mungkin itu komitmen untuk membiarkan Tuhan yang selalu menemukan kita. Memberikan ruang bagi Tuhan untuk selalu berbicara kepada kita, terlepas dari kondisi apapun hidup kita. Atau ada komitmen-komitmen kecil yang mau kita buat hari lepas hari. Mari kita belajar dan berjuang. Tetapi mari kita ingat bahwa Dialah yang terlebih dahulu menemukan kita. Teman-teman jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang disediakan, dan Tuhan memberkati kita terus dalam berjuang, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. God bless you all.